여기 이런 문양을 쓰는 나라는 딱 하나, 인도네시아. Halo sahabat alurnya film, apa kabar kalian semua? Semoga semua pada sehat ya. Kali ini guys, kami spesial akan menceritakan film Korea yang menggunakan metode mistis dari Indonesia. Pasti penasaran kan? Jadi, metode santet di Indonesia diadaptasi dalam film Korea ini guys, yang berjudul The Cursed Dead Man Spray. Yuk, langsung saja simak kisahnya guys. Selamat menonton! Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang baru saja pulang ke rumahnya. Dirinya terkejut melihat jendela rumahnya terbuka. Hingga akhirnya di belakangnya berdiri orang lain dengan menyerang dan menggigit pria tersebut. Lalu membuat wajah dan tubuh pria tersebut melepuh dengan cepat bersamaan dengan hancurnya tubuh orang yang menyerangnya itu. Keesokan harinya polisi mulai menggelar kasus pembunuhan itu. Dilihat dari wajah korban, layaknya pembunuhan biasa menggunakan cairan racun sejenis PSP atau racun kerang paralitik yang dapat membunuh manusia dengan melepuhkan tubuh dengan cepat. Namun dari semua rangkaian penyelidikan itu, diketahui pelakunya telah mati 3 bulan yang lalu. Dengan kata lain, pembunuhnya adalah seorang mayat yang kembali hidup. Ketua polisi bernama Jung Sung sadar bahwa ada kasus aneh dan misterius yang kembali terjadi. Scene berpindah di sebuah stasiun radio yang mana reporter baik So Jin sedang mempromosikan buku terbarunya. Dalam sebuah sesi telepon, tiba-tiba seorang pria mengaku sebagai pelaku pembunuhan sebelumnya dan meminta reporter So Jin melakukan wawancara eksklusif dengannya. 네, 말씀하세요. 어젯밤에 시신이 사람을 죽인 이상한 사건이 있었습니다. 저는 그 사건의 범인입니다. Pelaku bahkan mengirimkan lokasi wawancara langsung ke ponsel milik So Jin. Tepat di jam 2 siang, pelaku akan datang ke sana. Pelaku juga berharap akan ada banyak orang yang menonton wawancara ini. Pelaku sepertinya mendeklarasikan perang secara terbuka dan menantang pihak kepolisian. Telepon tersebut membuat geger dan menjadi trending topik di banyak media. Lalu, So Jin kembali ke kantornya. Saat tiba diperkenalkan seorang wanita yang bernama Jessie Zhang sebagai kameramen yang akan magang di kantor So Jin bekerja. 안녕하십니까, 제시정입니다. 그래요. Atas hal viral tersebut membuat penjualan buku menjadi meningkat pesat. Namun So Jin sadar ada masalah yang lebih besar di balik ini semua. Dengan bantuan Tuan Kim In, mereka mendapatkan informasi korban pembunuhan itu, yang mana korban bernama Kim Jung Hyun yang merupakan peneliti di Seongil Farmasi yang bergerak di bidang obat-obatan. Pelakunya memang benar seorang mayat yang sudah mati 3 bulan lalu. Baju yang digunakan pelaku bertuliskan kode P_M001 dan memiliki tato pada lengan kanannya. Sebuah tato yang tidak asing bagi So Jin karena simbol tato itu merupakan sebuah mantra. Tak lama kemudian seorang polisi pun datang. Ia sekaligus suami dari reporter So Jin. Suaminya berusaha menahan agar So Jin membatalkan wawancara yang akan dilakukan besok. Di malam hari, So Jin mengingat seorang anak kecil yang bernama Zuna. Zuna memiliki kutukan santet yang mengerikan karena bisa membunuh siapapun yang ia inginkan. Zuna memutuskan untuk menjadi roh jahat agar dirinya tidak menyakiti orang lain. Saat itu tiba-tiba lampu mati dengan diikuti kedatangan pria misterius dan mulai menyerang So Jin. Namun pria itu memperlihatkan seakan-akan ia diserang oleh sesuatu yang tidak diketahui. Lalu Zuna datang untuk membangunkan So Jin yang tertidur. Ternyata itu hanyalah mimpi So Jin. Keesokan harinya, wawancara tetap dilakukan dengan kawalan pihak kepolisian. Tepat pukul 2 siang seorang pria berjalan menuju ruang wawancara. Dan dia duduk memperkenalkan diri sambil membacakan nomor KTP dirinya.
Pelaku tidak peduli pada apapun, dan dia menginformasikan akan kembali membunuh 3 orang. Ketiga orang itu adalah Direktur Kim Min-so, lalu 2 hari kemudian CEO Lee Sang-ren, dan hari ke-6 adalah Ketua Bian Seng-lui. Mereka bertiga adalah jajaran eksekutif dari perusahaan Seungil Farmasi. Dan untuk mencegah pembunuhan tersebut, pelaku hanya menyarankan Ketua Bian untuk meminta maaf dengan tulus atas kejahatannya. Dan permintaan maaf itu akan dinilai oleh reporter Sojin untuk disiarkan ke seluruh dunia. Setelah wawancara selesai, pelaku langsung menyandra Sojin menggunakan pisau untuk keluar dari ruangan. Ketika sudah sampai lift, pelaku sempat ditembak kakinya namun tidak berpengaruh apa-apa. Dan ketika sudah sampai di lobi serta terkepung, pelaku lalu melepaskan Sojin dan tubuhnya mulai melepuh dan menjadi mayat. Atas kejadian itu, seluruh direksi Seungil panik. Lalu, putri ketua Bian yang bernama Bianmi mencoba menenangkan mereka. Scene pun berpindah di mana Sojin mengunjungi Profesor Tak-jung. Profesor menjelaskan bahwa metode pembunuhan ini hanya ada satu di dunia, yakni di Indonesia. 여기 이런 문양을 쓰는 나라는 딱 하나, 인도네시아. Dan metode itu disebut santet. 두꾼. 두꾼 산대. Ia menjelaskan bahwa syarat untuk membuat hal itu bekerja adalah dengan menggunakan tanah tempat mayat dikubur bersama dengan kuku atau rambut, lalu dibuat simbol dan melakukan kontrak dengan setan. Lalu di tempat lain, Kim In menemukan data pelaku pertama pembunuhan, yaitu seorang tunawisma dan juga orang yang mengorganisir pelaku tersebut. Keesokan harinya, ia mendatangi orang yang dimaksud, yaitu seorang tahanan. Ia mencoba mencari informasi dengan iming-iming akan mengurangi masa tahanannya apabila ia memberi informasi yang dibutuhkan. Di sana terungkap bahwa Seungil Farmasi mencoba melakukan eksperimen obat ilegal kepada orang-orang tunawisma dan imigran gelap. Namun ternyata bukan obat yang diuji coba, akan tetapi cairan pembunuh massal yang telah menewaskan 100 orang. 몇 명이나 그렇게 알아봐줬는데. 100명? Kemudian, adegan diperlihatkan gedung Seungil dijaga oleh pasukan polisi. Tepat jam 2 siang, di saat itu pula, ratusan mayat hidup datang lalu menyerang gedung tersebut. Mayat itu kebal terhadap tembakan. Karena hal tersebut, para pasukan melakukan evakuasi Direktur Kim ke kantor polisi. Namun mayat hidup itu berhasil mengejar dan menghentikannya. Dan akhirnya, janji pertama terjadi. Direktur Kim pun terbunuh serta Jung Sung yang terkena serangan, tangan kanannya melepuh. Profesor Tak-jung mengatakan bahwa itu bukanlah racun, namun santet. Dan satu-satunya cara adalah mencari sang dukun untuk melepaskan santet tersebut atau membunuh sang dukun. Ia juga menuturkan bahwa semua mayat hidup tak bisa mati, namun hanya bisa dilumpuhkan dengan cara memotong tangannya tempat mantra dituliskan. Lalu Tuan Kim In memberikan informasi bahwa sebulan setelah tunawisma mati, seorang pria Asia menemui seseorang yang ia interogasi di penjara. Tuan Kim pun memberikan data bahwa dalam uji klinis tersebut tidak ada data orang Indonesia. Lalu Shin berpindah kepada Sojin yang teringat bahwa salah satu cara membangkitkan mayat adalah dengan menggunakan tanah tempat mayat tersebut dikuburkan, atau dengan kata lain, sang dukun berada dalam gedung lama tempat uji klinis itu dilakukan. Akhirnya mereka membagi 2 tim. Sojin menuju gedung dan Tuan Kim In mencari data keluarga uji klinis. Sesampainya di gedung itu, Sojin menemukan simbol aneh dan ketika ia hendak kembali, datanglah mayat yang hendak menyerang. Beruntung, temannya dapat melumpuhkan mayat itu dengan menembak lengan kanannya. Namun setelah itu, mayat yang lebih banyak datang dan akhirnya mereka berdua tertangkap. Di saat yang terdesak, datanglah Zuna. Dengan kekuatannya, ia dapat melumpuhkan mayat itu. Dan membantu mereka berdua dengan cara membuat lingkaran mantra untuk menghalangi mereka serta melawan mayat-mayat itu sampai akhirnya
ia berhasil menghentikan seluruh mayat tersebut. Lalu diceritakan bahwa Zuna kembali dari tempat pengasingan setelah Sojin diserang oleh ilmu hitam di awal film. Hari keempat pun tiba. Tuan Lee ternyata memilih bunuh diri di hari tersebut. Dan sisa target terakhir adalah Ketua Bian. Yang mana hal tersebut membuat Ketua Bian semakin ketakutan. Ia pun meminta melakukan wawancara secepatnya dengan Sojin untuk meminta maaf. Sojin pun langsung menuju gedung Seungil dan Zuna menuju gedung lama bersama dengan polisi. Sampai di sana mereka melihat mantra aneh itu. Lalu Zuna menghapus mantra tersebut dan membuka tabir lantai gedung itu. Sementara di sisi lain, Ketua Bian meminta maaf kepada awak media, namun permintaan maaf tersebut tidaklah tulus, hanya sebatas formalitas. Sojin menyuruhnya meminta maaf kembali dengan tulus atas kematian 100 tunawisma akibat ulah perusahaannya. Namun Ketua Bian malah menyangkalnya. Bersamaan dengan itu, Sojin mendapat SMS bahwa salah satu korban insiden itu adalah Jesse. Jadi dukun atas insiden ini adalah kerabat dari Jesse. Jesse pun sangat kesal melihat sikap Ketua Bian yang main-main. Dia pun mengamuk dan menyerang siapapun serta berusaha membunuh Ketua Bian. Di dalam gedung, Zuna yang bisa masuk akhirnya menemukan sang dukun yang ternyata ayah dari Jesse. Lalu ia melawan mayat hidup yang melindungi dukun tersebut. Ketika berhasil melumpuhkan mereka semua, Zuna mendekati sang dukun. Sementara di sisi lain, Jesse yang terlihat membuat Ketua Bian terpojok. Diikuti dengan Zuna yang memegang wajah sang dukun untuk melumpuhkannya. Jesse pun yang tinggal selangkah lagi membunuh Ketua Bian. Akhirnya mengelupas kulitnya menjadi mayat karena ayah Jesse sudah berhasil ditaklukkan oleh Zuna. Ayah Jesse menangis karena mengingat dahulu putrinya yang mencoba untuk membahagiakan keluarganya. Di saat itu, Putri Bianmi datang lalu meneteskan ratuk serta memotong telunjuk mayat Jesse untuk dicoretkan ke wajah ayahnya. Ternyata putrinya berusaha membunuh sang ayah agar perusahaan tersebut jatuh ke tangannya. Ketua Bian pun akhirnya tewas dengan diikuti tangisan palsu dari anaknya. Namun tanpa Bianmi sadari, mikrofon wawancara masih aktif dan adegan pembunuhan yang dilakukan oleh Bianmi tersiar secara online ke media. Lalu akhirnya ia pun ditangkap atas pembunuhan tersebut. Keesokan harinya, Bianmi dibebaskan karena bukti-bukti yang ada tidak cukup kuat. Namun Sojin datang bersama dengan Zuna menemuinya. Sojin menyuruhnya agar ia meminta maaf atas kematian 100 orang yang mereka bunuh. Jika tidak, hanya bermodalkan kunci dan foto, mereka berdua dapat membunuh Bianmi. Sementara di rumah sakit, terlihat Jeong-sung akhirnya pulih. Dan di adegan akhir, terlihat seorang pekerja yang diperlakukan dengan sewenang-wenang. Lalu, ia mengadu dan menangis kepada seorang pria yang bernama Guru Tao. Dan film pun selesai. Ending yang membagongkan. Dengan ending ini, sepertinya akan ada seri keduanya guys. Kita tungguin aja ya. Tetap pantengin channel ini ya guys. Terima kasih dan sampai jumpa.